Perkenalkan, nama saya Dida Kusundara Ahmad, Fakultas Ilmu Keolahragaan Departemen Kesehatan dan Rekreasi dengan NIM 230890006. Saya membacakan hasil ujian tengah semester saya. Soal pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan filsafat dan filsafat olahraga. Filsafat adalah studi tentang aspek-aspek fundamental dari keberadaan, pengetahuan, nilai, etika, logika, dan pikiran. Filsafat mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mendasar tentang kehidupan, keberadaan, dan makna, serta menyelidiki konsep-konsep seperti kebenaran, keadilan, kebebasan, dan keindahan. Filsafat olahraga adalah cabang filsafat yang mempelajari dan menganalisis konsep-konsep filosofis yang terkait dengan olahraga. Filsafat olahraga membahas pertanyaan-pertanyaan tentang tujuan olahraga, etika dalam olahraga, hubungan antara olahraga dan keadilan, serta konsep-konsep seperti kompetisi, keberhasilan, dan kegagalan dalam konteks olahraga. Filsafat olahraga juga mempertimbangkan hubungan antara tubuh, pikiran, dan moralitas dalam konteks fisik dan olahraga. Nomor 2, jelaskan pengertian olahraga dan apa saja ruang lingkup olahraga. Olahraga adalah aktivitas fisik yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kekuatan, kebugaran fisik, keterampilan melatih, dan kesejahteraan secara umum. Ruang lingkup olahraga, aspek fisik, meliputi aktivitas fisik, berlari, berenang, angkat beban, dan berbagai bentuk latihan fisik lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kebugaran fisik dan kesehatan. Aspek psikologis meliputi berbagai keterampilan mental, motivasi, fokus, dan ketahanan mental. Motivasi, fokus, dan ketahanan mental dalam menghadapi tantangan olahraga, serta dampak olahraga terhadap kesejahteraan mental dan emosional. Aspek sosial meliputi interaksi, sifat, dan dalam konteks olahraga, kompetisi, kerjasama, dan pengembangan hubungan antara pemain, serta pengaruh olahraga terhadap integrasi sosial. Aspek kesehatan meliputi manfaat kesejahteraan fisik dan mental yang didapat dari olahraga, termasuk peningkatan kondisi fisik, kesehatan jantung, kebugaran tubuh, dan peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan. Aspek etika meliputi nilai-nilai etika dalam olahraga seperti kejujuran, sportivitas, fair play, dan tanggung jawab atas tindakan dan perilaku dalam konteks kompetisi olahraga. Filsafat lama. Jawaban nomor 3, filsafat lama kuno dimulai di dunia Yunani kuno, terutama dengan para filsuf seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles. Mereka membentuk dasar-dasar pemikiran filsafat barat dan membahas berbagai topik seperti etika, metafisika, epistemologi, politik, dan estetika. Mereka mengembangkan berbagai teori tentang alam semesta, pengetahuan, dan moralitas. Filsafat modern dimulai pada abad ke-17 dengan René Descartes, seorang filsuf Prancis yang dianggap sebagai bapak filsafat modern. Descartes memperkenalkan metode skeptisisme radikal dan pemikiran rasionalisme. Mereka menekankan pentingnya akal budi dan pengalaman dalam memperoleh pengetahuan. Soal nomor 4, jawaban nomor 4, dualisme dalam ilmu olahraga merujuk pada perdebatan filosofis yang mengenai hubungan antara tubuh dan pikiran. Dalam pemahaman dualisme terdapat dua entitas yang dianggap memiliki eksistensi terpisah, yakni tubuh fisik dan pikiran mental. Kajian ini bertujuan untuk mengeksploitasi argumentasi dalam pemikiran dualisme dan implikasinya dalam ilmu olahraga.
Dualisme dalam konteks olahraga membawa implikasi yang mendalam terhadap pemahaman kita tentang bagaimana tubuh dan pikiran berinteraksi secara aktivitas fisik. Pemikiran ini menimbulkan pertanyaan fundamental mengenai peran dan hubungan antara aspek fisik dan mental dalam mencapai kinerja olahraga dan optimal. Jawaban nomor 5, cabang yang saya ikuti adalah taekwondo, dan teoritisnya sejarah taekwondo berasal dari Korea Selatan, dan secara harafiah berarti yang artinya jalan kaki dan tangan. Seni bela diri ini memakai akar sejarah yang kaya dan berkembang di berbagai tradisi bela diri Korea kuno. Filosofinya, taekwondo mengandung prinsip-prinsip moral dan etika seperti disiplin, pengendalian diri, kesabaran, dan rasa hormat terhadap lawan. Taekwondo juga menekankan pengembangan karakter dan mental yang kuat. Tekniknya, taekwondo melibatkan berbagai teknik serangan dan pertahanan, termasuk tendangan, pukulan, blokade, dan kuda-kuda. Teknik ini diajarkan dalam berbagai tingkatan dan membutuhkan latihan yang konsisten untuk menguasainya. Praktisnya, Pomsei adalah serangkaian gerakan formal yang melibatkan serangan, pertahanan, dan pergerakan dalam rangkaian tertentu. Sparring atau pertarungan adalah bagian yang dalam latihan taekwondo. Sparring memungkinkan para fighter untuk menguji teknik. Breaking adalah teknik di mana para fighter memecahkan benda-benda seperti papan dengan tendangan atau pukulan. Turnamen taekwondo sering diadakan dalam turnamen kompetisi di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Fighter bersaing dalam berbagai kategori berdasarkan tingkat keterampilan dan usia. Sekian penjelasan dari UTS saya. Terima kasih.